Kita seringkali menemui orang yang paling pintar di kelas, di kampus, tapi mereka tidak selalu yang paling sukses. Yang gue maksud sukses itu sukses dalam definisi pendapatan. Sebaliknya, anak yang di kelas biasa aja bahkan bodoh lagi di sekolah, ketika dewasa bisa lebih kaya daripada anak yang pintar. Kok bisa gitu? Why? Nah, nanti kita bahas bareng. Koreksi gue kalau salah. Fakta ini agak kontradiktif karena seharusnya orang pintar akan menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam hal pekerjaan. Banyak orang beranggapan bahwa tingkat kecerdasan intelektual memiliki korelasi positif dengan kesuksesan dan menjadi kaya raya di masa depan. Kenyataannya enggak ada fungsi linear antara tingkat kecerdasan dengan kesuksesan finansial. Memang tidak menolak bahwa ada entrepreneur dengan tingkat kecerdasan tinggi yang meroket secara kesuksesan finansial, seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, dan Elon Musk, pendiri Tesla. Namun ada juga orang dengan kecerdasan tinggi tapi justru kurang cakep dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah Albert Einstein, orang jenius yang melegenda sepanjang masa. Dia memiliki kecerdasan tinggi, tapi kehidupan Albert tidak lebih kaya dibanding tokoh-tokoh entrepreneur. Oke, banyak dari kita menganggap soal kaya atau miskin itu kehendak Tuhan. Yaps, itu benar. Tapi kalau kalian pengen menggali lebih dalam, tonton video ini. 4 alasan kenapa orang yang pintar secara akademis nggak kaya raya. 1. Kurangnya ketertarikan dengan uang. Kesuksesan finansial nggak semata-mata dipengaruhi oleh kecerdasan, tapi ada banyak faktor lain. Orang cerdas justru tidak berorientasi pada uang, maka cenderung lebih minat pada pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak berkecimpung di dunia pendidikan daripada dunia bisnis. Jalannya satu, yaitu menjadi profesor di universitas dan juga ilmuwan. Mereka lebih tertarik untuk memperdalam dan mengembangkan minat khusus mereka dibanding dengan uang. 2. Kurangnya ambisi menciptakan kekayaan. Kalian tahu kehidupan para ilmuwan. Mereka bekerja keras seperti kebanyakan orang pada umumnya. Tujuan mereka bukan uang, tapi ilmu pengetahuan. Mereka lebih berambisi dalam melakukan proses kreatif, proyek kreatif seperti berbagai penelitian. Target mereka menemukan sesuatu yang baru, yang dapat menambah ilmu demi kemaslahatan banyak orang. Gue ada cerita dari temen gue bilang, gue punya temen kalau ngomongin topik berat-berat dia nyambung. Pokoknya dari ngobrol aja udah ketahuan orangnya pinter lah. Kelemahan dia itu dia nggak punya bisnis skill dan nggak punya keinginan berbisnis juga. Hasilnya ya dia pernah ditempatkan untuk menjalankan usaha, tapi ya hasilnya stagnan. Jalan ya jalan, tapi dia nggak tahu cara untuk memajukan usaha tersebut. Nggak ada ide, nggak ada inisiatif dengan gue bisa cari klien dengan cara promisi A, B, C gitu. Jadi impian semua orang beda-beda. Ada yang lebih tertarik untuk bekerja membantu orang lain, yang nggak ada salahnya juga asalkan bermanfaat untuk masyarakat. 3. Mengabaikan skill-skill lain yang sebenarnya juga penting. Dia terlalu fokus pada kemampuan intelektual, kurang melatih skill-skill lain yang juga penting seperti copywriting, ngoding, videografi, konten kreator. Padahal sebenarnya banyak hal seperti hubungan sosial, kemampuan komunikasi, relasi, dan itu menjadi syarat kesuksesan seseorang. 4. Orang pintar kadang menyelesaikan masalah dengan berpikir terlalu mendalam. Dalam menyelesaikan masalah, ternyata yang paling penting adalah action, eksperimen, karena dengan mencoba menyelesaikannya, kita akan belajar dengan kondisi nyata. Namun orang pintar kadang lebih memilih untuk berpikir terlalu mendalam, sehingga memperlambat mereka untuk eksperimen. Dari poin-poin tadi, itu nggak semua terjadi pada orang pintar. Dan sebagai kesimpulan dari gue, bahwa bagi kita orang yang sok pintar atau merasa pintar, kita harus menghindari poin-poin di atas dan mencoba untuk cari solusinya. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan skill-skill lain di luar kemampuan intelektual. Intinya, kesuksesan seorang berawal dari berbagai macam faktor, kegigihan mereka, kerja keras mereka. So, untuk kalian, jangan sampai kalian yang biasa aja dan habis nonton video ini, jangan sekali-kali judge orang-orang yang pintar secara akademis. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe.